Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Kak Sahil, terima kasih sudah respon. Berikut di sini ada juga Kak Zian, terus Kak Muhammad Ilzam ya. Ada juga Kak Alvin, Kak Mita Putri, Kak Lutfan, Kak Vina ya, Kak Ura Safira telah bergabung pada kesempatan malam ini untuk sama-sama membahas ya preparation untuk TKA, khususnya Mapel Bahasa Indonesia. Kalau boleh menyapa dulu sebelum kita mulai dari Kak Sahil, dari mana Kak Sahil? Halo Kak Sahil. Ada Kak Sahil, ada Kak Zian, ada Kak Ilzam, ada Kak Mita, Kak Lutfan, Kak Vina, Kak Zian. Boleh di open mic ya untuk respon. Semuanya bisa terdengar suaranya? Bisa, bisa. Bisa ya, Bisa. Kak Ilzam, terima kasih. Baik, kita sambil ngalir aja ya, kita sambil mulai untuk persiapan mengkaji ya dari persiapan TKA dari kakak-kakak yang sebentar lagi akan melaksanakan asesmen terkini ya tahun ini perdana dari Pak Abdul Muti penggagas asesmen yang terbaru. Mudah-mudahan menjadi jalur apa namanya jalan menuju SMA ya, jenjang SMA, jenjang sekolah yang baru gitu ya, yang baru dan nanti mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga nanti bisa bersekolah di sekolah yang favorit ya. Baik, mungkin karena waktunya diberikan cukup terbatas ya, hanya 1 jam ke depan, mungkin saya akan langsung share ya terkait materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti boleh tektok ya, boleh tektok kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh nanti bertanya langsung aja karena audiensnya terbilang cukup um, menjangkau untuk interaksi lebih konten apa lebih intens ya. Boleh langsung tektok Pak ini gak paham Pak ini mau bertanya boleh langsung gak apa-apa. Langsung diskusi aja ya. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini udah pada mengetahui terkait preparasi untuk persiapan dari TKA. Saya tidak akan terlalu panjang lebar sesuai pesan dari rumah pendidik untuk langsung saja membahas bagaimana teknis atau persiapan nanti ya menghadapi TKA Bahasa Indonesia. Baik, saya akan share screen ya untuk materi pada malam hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas suaranya, boleh nanti ditanggapi ya. Saya akan coba share screen materinya. Sudah terlihat semuanya? Boleh direspon? Belum, belum. Belum terlihat ya? Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Oke, siap. Langsung saja ya, karena waktu terbatas. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya, panggil aja Pak Irfan ya.
Pak Irfan berdomisili di Bandung dan Cikampek, tapi untuk saat ini lagi di Cikampek, sedang melaksanakan dinas seperti biasa sebagai seorang guru ya. Tema pada kesempatan kali ini, Pak Irfan menarik sebuah judul tentang membangun kesiapan mental dan akademik jelang TKA, terkhusus untuk mapel bahasa Indonesia. Nah, sesuai request, mungkin teman-teman di sini lebih terfokus kepada persiapan trik berikut kesiapan mental dan cara menghadapi soal-soal TKA. Pak Irfan akan langsung saja ke substansi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, teknis yang Pak Irfan sampaikan, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh langsung ditanggapi ya. Gak usah nunggu sesi pertanyaan, gak apa-apa. Nanti supaya lebih interaktif. Baik, ini gak usah dibahas ya. Mungkin ini perjalanan dari masa ke masa terkait asesmen pembelajaran di sekolah yang dulunya UN sampai sekarang terus jadi TKA. Nah, ini mungkin nanti akan ada timeline-nya. Bentar, saya konfirmasi dulu. Sampai detik ini masih terdengar suara saya? Terdengar. Jelas ya? Terdengar. Oke, siap kakak-kakak. Terima kasih semuanya yang sudah merespon. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menyimak materi dengan baik. Nah, ini timeline untuk TK SMP ya. Nanti boleh diingat-ingat. Nanti juga ini sudah beredar banyak di internet, bisa dikaji, bisa dicatat nanti. Yang jelas untuk pendaftaran pada Januari dan Februari, nanti simulasi ya. Berdekatan Februari juga, akhir Februari, nanti ada gelar besi Maret, April, Mei, ini rentetan yang mungkin padat, tapi ini adalah merupakan strategi yang sangat bagus ya untuk Ananda, untuk kakak-kakak persiapan karena ada waktu yang cukup banyak untuk belajar ya. Lanjut, ini gak usah ya, nanti bisa dibaca di internet. Nah, ini TKA, Pak Irfan akan menyampaikan bahwa, kok Pak ada TKA sih? Kayaknya ini baru deh ya, atau seperti apa. Sebetulnya TKA itu adalah asesmen yang diadopsi dari udah lama. Zaman Pak Irfan dulu mungkin disebutnya ujian nasional ya, tapi ada peruntukannya yang sedikit berbeda. Kalau dulu ujian nasional itu di akhir jenjang itu wajib semua siswa mau yang nanti melanjutkan di swasta sekolahnya atau mau di negeri tetap harus melaksanakan ujian nasional yang akan tertera nilainya di dalam ijazah ya. Nah, sedangkan TKA ini adalah pilihan bagi orang-orang yang akan atau siswa yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah negeri ya. Tapi kalau misalkan di swasta, Pak, saya tidak akan melaksanakan TKA, boleh nggak? Boleh. Jadi itu pilihan ya. Cuman misalkan, Pak, saya pengen di SMA favorit atau misalkan di SMA negeri, apakah saya wajib mengikuti TKA? Itu wajib ya, karena sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti atau testing atau mendaftar di SMA negeri gitu ya. Jadi ini pilihan yang nanti teman-teman akan ikhtiarkan ya, akan dicoba diteskan berikut khususnya terkait mapel bahasa Indonesia ini. Nah, ini saya Pak Irfan tidak akan panjang lebar, mungkin teman-teman nanti bisa kaji sendiri saja terkait TKA asal-usulnya seperti apa, berikut karakteristik perbedaan dengan ujian sebelumnya. Tapi Pak Irfan akan menggarisbawahi ya, underline terkait materi yang harus kalian persiapkan. Ini seolah-olah kayak yang rumit, Pak, banyak banget. Padahal mah insya Allah bisa dikejar ya. Yang jelas cakupan besarnya, yang penting kita udah tahu dulu sedalam apa materi yang perlu kita persiapkan. Nah, cakupan materinya ini lumayan bisa kita sederhanakan, walaupun nanti ada karakter soal yang berbeda-beda. Yang pertama ada teks informasi, ada teks fiksi, ada karakteristik kosakata, ada kalimat, ada wacana. Tidak akan jauh dari pembahasan kelima topik atau kelima materi ini. Karena yang namanya tes kompetensi akademik ya terkait bahasa, mau bahasa apapun itu, mau bahasa Inggris, bahasa Arab segala macam pasti tidak akan lepas dari literasi informasi, teks fiksi, kosakata, kalimat dan wacana. Tapi tetap ini adalah merupakan teori-teori atau konsep dasar yang perlu kalian kuasai. Kita tidak akan mungkin paham sebuah bacaan kalau kita tidak mengetahui teori atau konsep dasar itu sendiri. Jadi minimal kita belajar dulu apa itu teks informasi, seperti apa unsur intrinsik fiksi, ya, seperti apa karakteristik kosakata, seperti apa komponen susunan kalimat, dan seperti apa karakteristik sebuah wacana. Nah, di sini ada materi informasi ya, nanti ada fakta,
mungkin ada diagram juga, mungkin ada jurnal juga ya, ada prosedur juga baik secara nasional ataupun internasional nanti bisa kita kaji ya lebih dalamnya nanti Pak Irfan akan sajikan di pertemuan kedua pada hari Rabu nanti. Terus berikutnya ini yang tidak akan terlepas teks fiksi biasanya soal cerita gitu ya. Nah ini sama menguji konsentrasi kita terus menguji bagaimana pemahaman kita dari sebuah bacaan ya. Responnya seperti apa? Apakah kita bisa menarik kesimpulan yang tepat atau tidak gitu ya. Baik, sampai detik ini ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Enggak. Tidak. Ya, nanti berjalan aja misalkan apa ini saya kurang paham di bagian ini, boleh langsung nanti tektok aja ya. Nah, teks fiksi ini tentunya dasarnya ya unsur intrinsiknya. Penokohan seperti apa, jenis-jenisnya, ada antagonis, protagonis gitu ya. Terus ada latar tempat, latar waktu, terus ada plot gitu kan, alur, maju, mundur, campuran segala macam, amanat, bla bla bla, semuanya harus dipelajari. Nah, nanti jika butuh informasi atau materi yang lebih dalam, nanti Pak Irfan akan share ya di pertemuan kedua. Pak Irfan di sini akan campur saja bagaimana materinya, eh, triknya, terus nanti ada mungkin sedikit soal untuk gambaran nanti khususnya terkait teks informasi ya yang pada pertemuan kali ini Pak Irfan akan sajikan. Terus ada juga karakteristik kosakata nih. Ada kata umum, kata berimbuhan, ada kata abstrak ya, ada makna tersurat gitu ya. Ada makna kiasan. Nanti kita akan disajikan dengan soal-soal seperti itu. Biasakan sering membaca novel, sering membaca buku cerita, nanti kita akan terbiasa, oh ini mah makna kiasan Pak, oh ini mah terdiri dari majas Pak, ada metafora, ada personifikasi gitu kan, ada hiperbola, waduh macam-macam banyak banget ya. Bahkan mungkin sebelum kalian SMP kan pernah mengenyam SD ya. Di SD juga yang paling dasar itu ada personifikasi, ada metafora, hiperbola itu pasti sudah dipelajari dan ingat-ingat lagi. Nanti kita akan singgung terkait karakteristik kosakata tersebut gitu ya. Terus ada juga karakteristik kalimat. Nah, kita juga harus tahu nih ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk, ada berbagai pola. Mungkin nanti kita akan disajikan dengan sebuah paragraf yang nantinya kita akan harus mencari ide pokok, ya kan kalimat utamanya seperti apa. Nah, itu sebetulnya sudah dipelajari di kelas 1, kelas 7, kelas 8, bahkan mungkin sebelumnya di kelas SD gitu ya. Nah, ada juga terkait wacana nih ya. Wacana itu nanti ada perbandingan ya terkait sebuah informasi atau bacaan, terus ada penggunaan tanda baca juga ya. Kalau dulu namanya EYD, mungkin ejaan yang disempurnakan itu terkait tata bahasa yang betul atau yang tepat gitu ya. Nah, nanti kita akan disajikan dengan beberapa teks yang variatif, tapi intinya gak bakal jauh dari sebuah fokus yang didasari dengan materi atau teori yang sudah kita dapat di pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya di jenjang sebelumnya. Baik, lanjut. Nah, ini ada di kategori ada pemahaman tekstual gitu ya. Nanti kita akan bagaimana mencari atau mengidentifikasi sebuah informasi yang kita dapat dari sebuah teks gitu ya. Dasarnya seperti itu. Ada juga terkait pemahaman inferensial, jadi kita menyimpulkan sebuah ide pokok yang tadi Pak Irfan singgung, baik gagasan pokoknya, ada tokohnya, peristiwa segala macam, terus hubungan antar peristiwanya, memprediksi peristiwa berikut yang akan terjadi seperti apa, dan bagaimana menjelaskan bahasa kiasan kira-kira pandangan kita sebagai pembaca seperti apa, gitu ya. Pak Irfan kalau kecepatan nanti boleh interupsi ya, boleh disanggah atau misalkan direspon Pak, kecepatan saya minta diulang boleh. Nah, ini ada skop kedua atau kategori kedua ya terkait pemahaman inferensial. Yang terakhir ini ada kalau dikategorikan itu ada evaluasi atau apresiasi. Kira-kira kita memberikan sebuah amanah atau hikmahnya dari sebuah bacaan itu seperti apa. Biasanya ini munculnya di soal cerita gitu ya. Nah, ada juga menilai kesesuaian atau unsur kebahasaan, isi ya, perbandingan informasi. Misalkan informasi A dengan B, intinya apa, perbedaannya apa, kesamaannya apa, itu ada nanti soal. Serta kita akan berusaha menyimpulkan mungkin respon emosional kita, misalkan dari sebuah teks itu kira-kira dari amanat tentang cerita buaya dan rusa misalkan seperti apa ya dari cerita yang sudah dibaca. Oh iya Pak, ada misalkan seorang
yang jujur, seorang yang berjuang, seorang yang mungkin dihianati. Nanti kita akan bisa menyimpulkan sendiri berdasarkan perasaan pembaca gitu ya. Nah, ini skopnya tidak akan jauh dari ketiga poin ini, tekstual, inferensial, dan apresiasi. Baik, nah ini yang tidak kalah penting, Pak Irfan sering memberikan sebuah trik ya atau tips dari beberapa webinar atau seminar atau bahkan pelatihan yang Pak Irfan share ya ke teman-teman, tidak akan jauh dan tidak akan terlepas dari tips ini, apalagi yang berhubungan dengan sebuah wacana. Kita harus mengetahui dulu, membedakan apa sih susunan dari tata bahasa ini, mulai dari huruf, kata, prasa, klausa, kalimat, paragraf, bahkan wacana. Jadi kalau misalkan kita bisa membedakan bagian-bagian ini, kita akan mudah nanti untuk membaca sebuah bacaan. Mau sepanjang apapun, kalau kita udah tahu ke setiap bagian ini, kita akan mudah untuk memahami sebuah bacaan. Yang kedua, kita harus bisa memprediksi, Pak, ini mah kayaknya bentuk soalnya bukan tersirat deh, iya kan? Misalkan implisitnya gitu ya. Atau Pak ini mah soalnya eksplisit deh. Ada langsung di soalnya. Misalkan menanyakan sebuah waktu misalkan atau sebuah tanggal misalkan. Ada tuh angka pasti ya. Nah, biasanya seperti itu misalkan. Terus Pak ini mah kayaknya implisit deh. Kita dicari untuk diminta untuk mencari ide pokok atau misalkan sebuah kesimpulan. Nah, kita harus bisa memprediksi soal seperti itu. Bagaimana caranya, Pak? Sering berlatih, sering TO, sering mempelajari variasi soal-soal. Baik, sampai detik ini apakah suara Pak Irfan jelas? Jelas, Halo? jelas. Oke, Jelas. oke, siap. Makasih. Lanjut ya. Jadi, poin-poinnya itu kita harus bisa memprediksi bagaimana bentuk soal yang sedang kita akan coba selesaikan gitu ya. Ada yang mencari informasi eksplisit, yang relevan, menentukan ide pokok, ada makna kontekstual ya, ada menemukan nilai dalam sebuah bacaan cerita misalkan, ada menyerahkan solusi, nah ada yang menghubungkan informasi, misalkan dari informasi teks A atau teks B misalkan ya, ada yang menilai informasi, ada yang menentukan pilihan. Ini kita harus jeli memprediksi, ini mah Pak soalnya tentang kita harus nyari kesimpulan ya Pak. Oh iya berarti kita jawabannya ini. Pak kita harus mencari fakta nih Pak, misalkan faktanya itu dari karakter si A ini apakah pembohong atau misalkan jujur atau misalkan pemberani atau misalkan pemalu misalkan. Kita harus bisa memprediksi dari soal tersebut. Lanjut. Nah, ini dia trik yang mungkin kadang kita suka, mungkin ada yang masih awam atau ada yang kadang lupa. Bagaimana Pak kita bisa menguasai teknik skimming atau teknik scanning ini? Kita harus paham dulu tujuan kita menjawab soal itu seperti apa. Misalkan, Pak, saya hanya mencari cakupan besar atau misalkan kesimpulan dari sebuah bacaan. Berarti kita cukup membaca cepat gitu ya. Membaca cepat aja. Dalam tanda kutip membaca cepat tapi semua teks itu dibaca ya, karena kita akan cepat-cepat, kata kuncinya cepat gitu ya, kita akan mencari informasi utamanya apa, kesimpulannya apa, intinya apa. Nah ini dengan istilah dengan teknik skimming gitu ya. Jadi Pak, ya gimana bisa cepat, orang saya misalkan harus pelan-pelan kok biar paham teksnya. Betul, ada yang tipikal seperti itu. Tapi ketika dilatih, misalkan Pak ini teksnya panjang, nanti kita akan belajar ya. Apakah kita dalam tanda kutip benar harus dilatih cepat juga? Memang karena waktu terbatas gitu ya. Kita gak harus terpatok pelan saja bacanya supaya kita lebih paham, tidak juga. Kita tetap dilatih untuk bisa membaca sebuah teks yang panjang nantinya dalam waktu yang singkat. Nah, ini dengan teknik skimming. Jadi membaca cepat untuk menentukan sebuah kesimpulan atau isi keseluruhan bacaan. Nah, ini yang kedua, misalkan kita baca soal dulu nih, kayak tadi yang simpel. Kapan terjadinya misalkan proses gerhana matahari misalkan, kita langsung fokus cari waktunya. Atau misalkan kapan kejadian bom Hiroshima Nagasaki, langsung kita cari tanggal, nggak usah dibaca dari atas sampai bawah, karena fokusnya waktu, kapan.
berarti kita fokus scanning memindai. Gak usah dibaca semua, karena pasti jawabannya angka atau waktu, berarti kita fokus ke sebuah keterangan atau bacaan yang mengarah pada waktu atau angka. Nah, jadi scanning ini adalah membaca memindai, yaitu yang biasa disebut dengan membaca loncat. Jadi gak usah dari awal atau gak usah sampai akhir. Cukup fokus pada pemahaman pada soal yang kita baca pengennya apa. Gitu ya. Atau misalkan siapa nama tokoh atau siapa pemeran antagonis di cerita tersebut misalkan. Kita harus cari ya nama gitu, bukan dibaca di awal gitu. Kecuali kalau misalkan memang harus berkaitan dari teks awal, paragraf pertama ke paragraf kedua, tetap nanti kombinasi juga dengan skimming. Intinya manfaatkan waktu, jangan terlalu terfokus membaca soal yang panjang, padahal waktunya terbatas gitu ya. Lanjut yang keempat, nah ini ada teknisnya. Ini berguna sebetulnya tidak hanya untuk TKA ya, mungkin nanti ada soal saja ya, ada soal ujian misalkan ujian tengah semester atau UAS misalkan. Ini juga berguna. Jadi tekniknya adalah kalau PRPAN singkat dengan konsep KOTJ, yaitu cari K-nya itu kata kunci pada soal. Kita harus cari nih, pengen soal itu apa. Kalau kita udah tahu tujuannya harus menjawab apa, berarti kita akan fokus mencari jawaban pada teks tersebut. Gak usah dibaca dari awal kalau misalkan jawabannya udah tahu gitu ya. Yang kedua, baca opsi jawaban dan temukan kata kunci. Nah, biasanya tanpa kita baca di semua soal gitu ya, itu si kata kunci itu ada pada opsi jawaban, entah di A, entah di B, entah di C, entah di D, atau bahkan di E. Jadi kita padankan saja, ya pasangkan saja sama teks yang benar setelah kita baca soalnya. Berikutnya ada baca teks dan sesuaikan dengan kata kunci yang sudah ditemukan. Ini sama ya poinnya dengan yang kedua. Jadi kita samakan teksnya itu dengan kata kunci yang sudah kita temukan. Yang terakhir adalah eliminasi jawaban. Kalau sudah tahu, misalkan yang poin A bukan jawabannya, ya udah lupakan, gak usah kita ikut-ikuti dipikirkan gitu ya. Kalau misalkan kita ada dua nih antara C dengan D misalkan, ya udah kita fokus kira-kira mana yang paling logis dan paling benar, tinggal pilih aja. Jadi pilihannya lain abaikan saja. Nah, ini disebut dengan eliminasi. Jadi eliminasi itu menghapus jawaban yang kurang tepat gitu ya. Baik, nah ini yang terakhir ya, yang tadi Pak Irfan sampaikan dari pernyataan sebelumnya bahwa abaikan informasi di luar konteks. Jadi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan sebuah jawaban, ya udah jangan diambil pusing, fokus aja. Kita cari misalkan ada jawaban, misalkan literasi dari atau soal bahasanya itu bahasa Indonesia itu ada yang true, ada yang benar, ada yang false, ada yang salah, atau yang gak bisa dikatakan benar, gak bisa dikatakan salah misalkan. Nah, ini termasuk kategori yang pernyataannya tidak ada atau tidak termuat dalam sebuah teks. Nah, kita abaikan saja yang tidak sesuai konteks gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini yang tidak kalah penting. Kalau kita sering berlatih, otomatis kita akan senantiasa tahu memprediksi soal yang akan muncul itu ketika udah ada layoutnya nih Pak, saya minimal dari pas pertama aja gitu ya, ada geladi bersih misalkan, mencoba soal dulu. Kalau udah tahu ada tuh teksnya tuh, pasti akan mudah menganalisanya. Ini mah gampang, cuman cari ide pokok doang misalkan. Ini mah gampang, cuman memadankan informasi dari topik A, dari teks A dengan teks B misalkan gitu ya. Ini mah gampang, cuman memilah informasi yang tepat sesuai bacaan gitu. Jadi kita kalau misalkan sering tryout, soal-soal itu akan mudah kita kategorikan gitu ya. Baik, nah selain itu ada juga pengaturan waktu yang penting supaya tidak terbuai. Ingat ya, kadang ada orang pintar, ada orang cerdas yang memang di atas rata-rata paham gitu ya terkait sebuah teks, bahkan dia sering latihan, tapi dia lupa manajemen atau pengaturan waktunya. Sampai misalkan yang harusnya satu soal itu menghabiskan waktu hanya misalkan 50 detik ya atau 60 detik lah maksimal. Dia malah 2 menit ya kan? Berarti kan itu udah menghabiskan waktu gitu. Padahal dia pintar gitu, padahal dia cerdas gitu kan. Nah, ini juga tetap mainnya strategi gitu ya.
Jangan terbuai karena TK juga sama dibatas di waktu. Nah, ini Pak Irfan akan coba memberikan sebuah soal. Ini masuknya kategori teks informasi ya. Sebenarnya ini sederhana banget. Ini belum seberapa lah. Kalau untuk teks yang lebih expert itu bisa sampai 6 sampai 7 paragraf gitu ya. Baik, sebelumnya Pak Irfan akan coba memberikan dulu pertanyaannya, nanti kalian boleh jawab ya. Bisa terbaca semuanya? Halo, Bisa. terbaca ya? Baik, amati dulu, jangan terpatok, wah udah banyak ini, baru juga soal pertama, udah tiga teks udah 3 paragraf misalkan ya. Jangan terfokus pada soal pada teks dulu. Ini aja dulu. Nah, biasakan ketika membaca sebuah soal, baik itu TO, apalagi benar-benar testing evaluasi, apalagi misalkan ini TKA gitu ya. Utamakan membaca soal. Barangkali nggak usah dibaca semuanya, ya kan? Nah, sekarang coba Pak Irfan pengen kalian mengerjakan soal nomor 1. Kita akan coba ya. Kira-kira secepat dan semudah apa sih kalian menjawab soal ini? Apa saja manfaat sarapan pagi pada kesehatan tubuh? Pak Irfan kasih waktu hanya beberapa menit lah. Coba ya, kalau sudah nanti kalian boleh jawab. Jelas gak tulisannya? Jelas. Jelas ya? Oke, Jelas. siap. Oke. Bisa tidak sekiranya 1 menit untuk kita mencari jawaban dari apa manfaat dari sarapan pagi? Boleh ya nanti di-share jawabannya. Sudah? Membaca 3 paragraf dalam 1 menit sudah? Kalau sudah boleh ya. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, siap. Kalau sudah boleh langsung jawab ya. Apa saja manfaat sarapan pagi bagi kesehatan tubuh? Pada kesehatan tubuh ya. Coba kira-kira apa jawabannya? Ingat, tadi Firman pernah bilang untuk menjawab sebuah pertanyaan, apalagi yang banyak teksnya, harus selalu fokuskan pada kata kunci. Kalau kita bisa menyimpan kata kunci, kita tinggal memadankan, tinggal menyamakan dengan jawaban yang sudah ada, gitu ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Ini bukan soal, bukan tes beneran ya, kita sedang belajar. Sedang mempertajam analisa, ya, sedang mempertajam kemampuan kita. Ada yang bisa? Jawabannya apa? Ini anggap A, B, C, D. A. Menetralisir asam lambung dalam tubuh. B. Memperbaiki kemampuan berpikir pada anak. C. Meningkatkan kemampuan belajar pada anak. D. Tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Kira-kira yang mana? Yang A? Ada yang A, boleh tampung dulu. Coba yang lain ada yang lagi jawabannya? Kakak-kakak yang laki-laki, boleh? Nah, sebetulnya teknisnya kalian itu di komputer ya, karena kan pasti menggunakan komputer atau laptop. Kalian kalau misalkan, aduh saya lupa tadi baca udah ya 1 menit misalkan, tapi apa ya lupa misalkan, boleh nanti di-share ke belakang lagi. Tapi biar mengefisiensikan waktu, memang daya ingat kalian tuh diasah di dilatih juga gitu loh. Yang semakin cepat ingat, makin ringkas juga waktunya. Gitu. Nah, misalkan kayak gini aja, kita ingat-ingat ini jawabannya ini ya pilihannya. Kalau kita pas mengulang lagi, previous gitu ya, ke ke teks sebelumnya, ke teks yang sedang dibaca gitu.
Nanti kita, oh ini mah jawabannya ini gitu ya. A misalkan, atau B, atau C, atau D misalkan. Oke, Pak Irfan kasih kesempatan satu kali lagi. AD. Ya, ini jawabannya boleh satu ya. A dan D. Jadi, maaf Pak Irfan, koreksi. Jadi ketika kalian menemukan jawaban yang isinya Pak kalau kotak kosong ternyata gak ada pilihan, berarti jawabannya bisa lebih dari Satu. lebih dari satu. Satu. Yes. Pak, apa mungkin tidak menjawabnya semuanya empat-empatnya? Mungkin. Ya kan? Mungkin. Pak, apa mungkin gak cuma satu? Mungkin juga. Atau dua? Mungkin juga. Atau tiga? Mungkin juga. Gitu ya. Jadi, misalkan Pak ini mah kok kosong ya? Apa mungkin anggapan kita A, B, C, D? Enggak. Ya, enggak. Jadi misalkan kalau misalkan kotak kosong gini, berarti jawabannya bisa lebih dari ya, satu. Bisa dua, tiga, atau semuanya. Baik, tadi ada yang bilang ada yang A, ada yang D. Coba ada yang lain lagi? Sekali lagi coba. Yang mana? Yang A, yang D, misalkan berarti yang menetralisir asam lambung dalam tubuh. Ada juga yang tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Boleh? Ada lagi yang lain? Kakak-kakak yang lain boleh? Tidak. Hah? Tidak. Tidak, boleh. Siap. Kita akan coba cek ya. Nah, jawabannya adalah berarti yang memperbaiki kemampuan berpikir pada anak, meningkatkan kemampuan belajar pada anak, tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Baik, teman-teman. Jadi begini, Pak, ini ada yang benar. Tadi saya jawab D kok, misalkan. Tapi yang B sama C, saya terlewat, misalkan. Itu ada poin nggak? Ada poin ya. Nanti ada poin tetap, walaupun misalkan ada yang tidak terpilih. Nah, ini anaknya soal yang apa namanya, banyak opsi seperti ini bisa dipilih, kita akan nyangkut di semua atau di salah satu atau di beberapa jawaban yang tepat gitu. Nah, kita akan coba bahas, Pak, ini memperbaiki kemampuan berpikir pada anak di mana? Terus meningkatkan kemampuan belajar pada anak di mana? Terus tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah di mana? Kita akan coba cek lagi ya. Sorry. Nah, kira-kira poinnya yang memperbaiki kemampuan berpikir pada anak ada pada teks yang mana coba? Memperbaiki kemampuan berpikir pada anak. Bisa tunjukkan nggak ada pada teks yang mana? Mungkin kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Nah, ini yang disebut dengan bahasa apa namanya, rotasi ya. Dengan bahasa yang berbeda boleh, misalkan mungkin sinonimnya sama, maknanya sama dari jawaban, padahal di teks secara apa kata agak berbeda, tapi maknanya sama. Kira-kira kalimat atau paragraf mana nih yang tertera memperbaiki kemampuan berpikir pada anak? Ada yang bisa menunjukkan? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Di kata yang mana? Sarapan Ya. dapat membekali tubuh untuk dapat berpikir, beraktivitas fisik secara normal. Oke. Kali berpikir secara normal. Paragraf keberapa? Kakak yang barusan? Dua. Ayo. Ke paragraf kedua Kedua. kita. Hah? Kedua. Kedua. Coba kita lihat. Mana ada kalimat normal? Ada kata normal nggak? Saat kembali masuk, Melanie mengajak teman-temannya untuk selalu sarapan. Sarapan merupakan bagian dari perilaku untuk mewujudkan gizi seimbang yang penting bagi hidup yang sehat, aktif, dan cerdas. Sarapan dapat memiliki tubuh untuk dapat berpikir. Nah, ini dia. Ya. Memperbaiki kemampuan berpikir ya. Lihat. Mewujudkan gizi seimbang yang penting bagi hidup yang sehat, aktif, dan cerdas. Sarapan dapat membekali tubuh untuk dapat berpikir. Ini dia poinnya. Satu kena ya di paragraf kedua. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar pada anak. Ada nggak kata kuncinya yang mana coba? Nih, lihat. Sarapan terbukti juga untuk meningkatkan kemampuan belajar. Ini dalam satu paragraf nemu dua jawaban. Yang terakhir, tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Ada nggak? Coba Pak Irfan tanya. Di paragraf kemana? Yang menunjukkan bahwa manfaat sarapan itu bisa meningkatkan kesehatan. Coba. Kakak yang perempuan boleh
share jawaban? Boleh boleh menjawab. Yang menunjukkan kesehatan. Gak apa-apa, misalkan Pak maknanya sama tapi katanya beda. Gak apa-apa. Ada gak yang menunjukkan seperti itu? Yuk, raise hand. Boleh langsung jawab. Yang poin ini, tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Ada yang tahu? Halo? Jelas gak suara Pak Irfan? Jelas. Jelas ya? Coba. Mana kalimat yang menunjukkan atau paragraf mana yang menunjukkan jawaban tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah? Ada yang tahu? Baik, Pak Irfan coba bahas ya. Poinnya adalah tubuh ini faktanya ya. Tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Baik, kita akan coba mencari kata yang hampir sama maknanya dengan sehat dan tidak mudah lelah. Kita akan coba di paragraf yang pertama. Ini karena sakit 2 hari yang lalu Melani harus dibawa UKS karena sakit lambung bla 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 gitu kan ya. Penyebab sakitnya adalah karena jarang sarapan. Nah, ini dia. Perhatikan. Setelah periksa ke dokter, Melani tahu penyebab sakitnya adalah karena jarang sarapan pagi. Pagi. Kok gitu sih Pak jawabannya? Lihat. Tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Kita ambil dulu yang sehat. Tubuh menjadi sehat. Ini ada lawan katanya. Ya kan? Lawan katanya seperti ini. Melani tahu penyebab sakitnya. Lawan kata dari sakit adalah sehat. Sakit di sini menunjukkan karena jarang sarapan pagi. Secara logika kalau kita balikan, berarti kalau misalkan kita pengen sehat harus sarapan pagi. Paham ya? Nah, di sini ada fakta atau makna yang sama. Jadi bagaimana kita menyimpulkan sebuah informasi dengan makna yang selaras, yang sama walaupun kata-katanya berbeda. Walaupun prasanya itu ditulisnya dengan diksi yang beda gitu. Kata-katanya yang beda panggap sama persis. Ya emang begitu ya untuk menjawab soal bahasa Indonesia kita dites kemampuan literasinya gitu, pemahamannya seperti apa. Teman-teman, percayalah sebetulnya siswa di Indonesia itu tidak kendor kok membacanya ya. Tidak tidak malas kok. Bahkan hanya sekedar scroll, misalkan informasi di TikTok, di IG, di Facebook, di sosmed apapun, mungkin di berita online. Tapi yang menjadi kurang ya, termasuk dari penilaian internasional ya, terkait kemampuan literasi dan numerasi adalah bagaimana kita sebagai warga Indonesia khususnya siswa gitu dan mahasiswa adalah bagaimana memahami sebuah teks. Bisa baca, bisa, cuma nggak paham isinya apa gitu loh. Paham ya? Jadi baca nerelang gitu panjang, lancar, udah bisa baca pas saya, tapi paham nggak itu isinya apa gitu ya. Kalau kita paham mau dibalik bulak-balik maknanya apa kata-katanya, dia pasti bakal ngeh intinya ini, maknanya ini gitu loh, hikmahnya ini gitu. Gitu ya. Nah, ini baru soal nomor 1. Ini soalnya masih banyak nanti kita akan coba kupas dengan lebih tajam ya di pertemuan berikutnya. Pak Irfan coba lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Nah, ini ada berikut diagram. Ini masih bentuk teks skopnya itu teks informasi ya. Nanti kita akan coba variasikan dengan teks fiksi di pertemuan berikutnya. Coba Pak Irfan, ini enak ini langsung ada pertanyaannya. Coba Pak Irfan kasih waktu dalam waktu 1,5 menit lah untuk menjawab soal berikut. Kira-kira jelas gak teksnya? Bisa Halo? Pak, bisa di Bisa ya? Nanti kalau Iya, misalkan ada yang kurang paham nggak apa-apa. Sok di ini aja dibaca dulu. ya Pak, 1,5 menit ya. ya Pak.
Baik, Pak Irfan ulangi ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, ya langsung gak usah nunggu nanti sesi pertanyaan, gak apa-apa, langsung bertanya aja TikTok ya, biar lebih interaktif. Oke, kira-kira waktu yang singkat barusan sudah nemu belum tidak jawabannya? B. Jawabannya apa? B. B apa D? Dadang apa ini? B, Hah? Pak. Bandung? B, Hah? B. Pak. B ya? Pak. B, oke, siap. Bandung, siap. Baik, anak-anak, kakak-kakak semuanya, sekali lagi Pak Irfan tegaskan, mohon diingat kata kuncinya bahwa setiap jenis soal apapun, baik literasi atau numerasi, misalkannya yang bentuknya cerita, misalkannya yang matematika kan ada soal cerita tuh. Biasakan mau dites apapun, mau di ujian, mau di UAS, mau di UTS, mau apalagi ini TKA yang sebetulnya sangat krusial, sangat penting untuk menentukan kalian kira-kira layak tidak untuk bersekolah di sekolah favorit atau sekolah negeri yang kalian ingin tuju gitu ya. Nah, fokus pada kata kunci atau baca dulu soalnya. Jadi jangan mulai dari sini nih. Pak, ini instruksi dulu, Pak. Katanya nomor 2 harus baca teks berikut ya untuk mengerjakan soal. Oke, benar. Tapi yang lebih tepat adalah kita harus fokus dulu ke sini. Kenapa? Karena kita terbatas waktunya. Orang yang jeli, Pak Irfan kasih tahu ya, orang yang jeli dan selalu memaknai dalam sebuah kehidupannya itu, dia bakal paham kenapa sih, ya gimana? Oke lanjut ya. Kenapa kita sering dilatih untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dalam waktu tertentu dibatas gitu ya. Pertama disiplin, kedua supaya terbiasa. Ini adalah merupakan bekal nanti barangkali ada yang lebih expert atau yang lebih kompetitif persaingannya. Misal tes SBMPTN misalkan ya, atau SMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Misal untuk tes CPNS, misal untuk tes P3K, misal untuk tes kedokteran, atau misalkan untuk tes polisi, untuk tes TNI, tetap ada tes TKA-nya. Nah ini kalau kalian menguasai konsepnya, triknya itu sangat bermanfaat. Apalagi dengan tahu triknya akan lebih hemat waktunya ya. Jadi mohon sebelum kita belajar capek ya, sebelum kita belajar dengan giat, pahami dulu triknya. Kalau udah tahu triknya, tipsnya itu akan mudah nanti ke depannya membantu. Amin ketika Pak Irfan beberapa kali tes gitu ya, baik tes ASN atau tes SMPTN atau tes apapun, orang-orang pintar itu tidak cukup gitu loh. Orang cerdas itu tidak cukup, orang yang pintar analisa itu gak cukup. Tapi yang paling bagus adalah orang pintar, orang cerdas, sekaligus orang yang disiplin waktu gitu ya. Nah, jadi di sini yang main nggak hanya cuman kognitifnya saja, nggak cuma kemampuan berpikirnya saja, tapi strategi atau manajemen pengaturan waktu. Baik, kita akan baca. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Nah, ini kadang yang tepat aja. Gara-gara kita fokus ini sama Pak sama teks. Nah, ini ada kata pengecohnya. Tidak, ini agak absurd ya. Maksudnya agak bias gitu. Biasanya kalau di soal-soal UAS atau soal-soal yang mencolok itu ini biasanya di bold ya, dipertebal tidaknya itu. Jadi seolah-olah tidak mengecoh. Padahal ini mengecoh, manakah pernyataan yang tidak tepat. Berarti si kita akan mencoba mencari jawaban yang dari pilihan itu tidak ada di dalam teks gitu ya. Baik, sekarang kita akan coba cek ya. Pandemi COVID mengubah banyak hal. Pandemi mengubah banyak hal. Berarti ini benar ya. Jawabannya bukan A berarti ya. Nah, udah cukup, gak usah dipikirin.
Ini teknik eliminasi yang Pak Irfan tadi bilang. Yang kedua, misalkan langsung ke C dulu ya. Pak Gebluk telah mengubah kebiasaan. Ada nggak kata Pak Gebluk itu? Coba bisa oh ini. Pak Gebluk telah mengubah kebiasaan. Ini ada berarti udah betul, gak usah dipikirin. Yang berikutnya, roll film dan cetak foto adalah produk dengan penurunan penjualan tertinggi. Kita akan cari mana roll foto. Langsung cari roll foto. Ada nggak roll foto? Ini yang D mana coba? Ada yang tahu nggak? Roll film dan cetak foto adalah produk dengan penurunan penjualan tertinggi. Kalau tidak ada dalam teks, kita cari di sini. Ya, kita cari di grafik atau gambar. Betul. Roll film dan cetak foto. Roll film dan cetak foto. Bener nggak? Bener nggak? Selisihnya ya? Benar. Betul ya. Nah, ini Ya. penjualan yang tertinggi. Udah cukup, gak usah dipikirin lagi. Kita fokus eliminasi. Eliminasi itu fokus mencoret jawaban yang tidak penting karena kita tidak mencari jawaban tersebut. Gitu. Abaikan. Lanjut, sebelum pandemi penjualan roll film mencapai 17,8 juta unit. Sebelum pandemi, mana ini dia? Ya kan, sebelum pandemi. Penjualan roll film mencapai 17,8 juta. Nih, benar gak? Iya gak sih? Benar. Benar ya? Nah, ini dia. Ya. Nah, sekarang kita akan coba kan tadi jawabannya B nih. Roll film untuk kamera analog mudah dicari di toko-toko konvensional. Nemu gak jawabannya? Ayo. Atau cari yang bertolak belakang deh, sesuai di teks ada gak? Nah, ada nih. Ada. Ada ini nih. Roll film untuk kamera analog memang susah dicari di toko-toko konvensional. Di jawaban ini, roll film untuk kamera analog mudah dicari. Mudah. Sedangkan di faktanya ini, di teksnya adalah susah. Berarti jawabannya adalah B. Paham ya? Nah, teman-teman, ada trik yang lebih mudah sebetulnya. Kita gak harus semuanya nih ngecek semuanya ini, oh Pak, ini mah tuh lama. Iya betul. Pak Irfan cuman ngetes aja, kira-kira betul gak menyamakan jawaban. Tapi ada yang paling lebih simpel. Pak, ini bertolak belakang nih. Langsung jawabannya ini gak ya? Ya udah, manakah pernyataan yang tidak tepat? Kalau ini mudah, ini susah. Ya udah jawabannya ini. Yang C, yang D, yang E gak usah dicari lagi. Paham tidak? Waktunya habis, ya kan? Karena yang multiple choice ini tugasnya itu cuman mencari jawaban yang paling tepat, berarti satu doang. Beda lagi dengan yang ini. Ini berarti kita harus baca semua karena apa namanya? Kita harus pilihannya apa? Pilihan jawabannya lebih dari satu. Tapi kalau ini pilihan ganda, berarti pilih salah satu aja, ya. Kalau misalkan udah tahu jawabannya ini mah mudah, ini susah, berarti bertolak belakang dong. Ya udah berarti ini jawabannya langsung tek tek pilih B. Paham ya? Halo? Paham. Oke, siap. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Ini masih ada waktu sebentar, 10 menit lagi ya. Pak Irfan kasih contoh satu lagi. Sebetulnya Pak Irfan siapkan 10 sih. Nanti di soal berikutnya Pak Irfan akan coba di apa? Di pertemuan berikutnya Pak Irfan akan coba memberikan teks variasi soal yang berbeda ya. Ini kan teks informasi nih. Nah, sekarang Pak Irfan coba ini jawabannya benar ya, B. Sebentar, ada yang lebih ini. Nah, ini ya. Kira-kira ada yang bisa jawab ini gak? Dalam waktu 1 menit aja. Sih. Jelas? Gambarnya, grafiknya, tulisannya? Jelas. Oke. Langsung fokus ke pertanyaan, terus samakan soal jawab pilihannya dengan teksnya. Ya. 26,1. 26,1. Ada yang lain? Ada yang lain?
Yang kakak laki-laki ada yang lain? Sama jawabannya juga? Sama-sama. Sama ya. Sama. Baik. Nah, ini kadang, maaf ya, anak-anak kadang begini, kita udah jiper duluan, jiper tuh udah takut ya. Aduh, Pak, pusing saya nih banyak banget teksnya. Padahal mah ini pertanyaan cuma gini doang. Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2000 Indonesia meresiko indeks kelaparan global sebesar berapa gitu. Gak usah dibaca ini mah ngapain, ya kan? Ini soalnya udah kayak gini anak-anakku, ya. Jadi langsung baca aja, cari ya. Ini disebut dengan membaca scanning, memindai gitu ya. Gak usah dibaca semuanya, skimming seolah-olah cepet, padahal mah jawabannya cuma ini doang. Ada di gambar. Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2000 Indonesia meraih skor indeks kelaparan global sebesar, berarti kita lihat nih di sini. Tahun 2026,1, berarti jawabannya E ya. Mana? Sorry ini keliru. E ya jawabannya. Jawabannya E. Nah, baik. Ini ada variasi terkait jawaban apa soal yang tadi ya, mencari informasi yang apa kesimpulan atau intisari dari sebuah bacaan. Coba Pak Irfan kasih waktu, ini kan analisa nih, ya kan tersirat jawabannya. Enggak kontekstual secara gamblang, kata-katanya sama misalkan. Pak Irfan kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Jelas gak kira-kira grafiknya? Jelas. Ya. Yang penting teksnya dulu. Teksnya, habis teksnya nanti grafiknya. Kalau ada ditanyakan boleh. 2 menit ya. Nah, baik anak-anakku. Untuk pertanyaan mencari kesimpulan, intisari, ide pokok, nggak cocok kalau hanya menggunakan teknik scanning atau memindai. Gunakan skimming, baca cepat, tapi secara keseluruhan. Kita dituntut untuk bisa memahami sebuah teks tersebut dengan baca cepat. Makanya ya latihan, mau gak mau harus latihan sih. Jadi ya caranya dari berbagai teks, entah itu misalkan teks fiksi atau misalkan informasi atau misalkan membandingkan kedua teks atau misalkan sastra kayak mencari intisari dari sebuah puisi, sajak segala macam. Itu intinya adalah kita bisa membaca cepat tapi paham gitu loh. Nah, itu sebuah skill yang memang harus dilatih gitu ya. Baik. Nah, Pak Irfan tutup ya. Untuk pertanyaan ini, kira-kira jawabannya ada yang bisa share? Kesimpulannya apa dari teks ini? B. B. Di samping oke. B ya. Ada yang lain? Sama Pak. B. Sama ya. Siap. Di samping pemerintah yang terus berusaha, masyarakat juga perlu mendukung program tersebut. Baik teman-teman, memang Pak Irfan akui ya, dulu juga zaman Pak Irfan MTS, zaman Pak Irfan MA ya, zaman SMP SMA lah. Kadang itu, aduh, orang yang nggak peka, orang yang kurang analisanya itu susah, karena kurang fokus. Tapi kalau misalkan fokus, kita mau digeser kemanapun kalimat itu pasti tahu intinya apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menyamakan jawabannya. Benar nggak itu jawabannya B? Di samping pemerintah yang terus berusaha, masyarakat juga perlu mendukung program tersebut. Ini tentang apa sih misalnya? Baik, kita akan baca dengan metode skimming. Pemerintah berencana untuk menggenjot penyaluran subsidi rumah melalui skema fasilitas likuiditas. Walaupun realisasi tahun ini sudah melampaui target, Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi prioritas program tersebut. Nah, menurut Pusat Pengelolaan Dana Pengelolaan Pemerintahan yang disatukan pada subsidi keuangan ini penting. Kita mengintegrasinya di belakang masyarakat. Ada yang itu dibanding kedua ada. Oke, siap. Yakin jawabannya itu?
Yakin. Yakin? Oke. Kita akan coba cek. Sorry. Yes, betul ya. Jawabannya di samping pemerintah yang terus berusaha, masyarakat juga perlu mendukung program tersebut. Nah, kalau kalian sudah paham terkait mencari kesimpulan, mencari intisari, berarti daya analisa kalian sudah meningkat satu level dari siswa yang lain. Karena memang untuk mencari kesimpulan itu dari kalimat yang udah terparafrase ya, udah berbeda dari kalimat aslinya, dari teks aslinya itu berarti udah bisa paham betul gitu ya terkait teks yang kita baca. Lapar. Baik, Pak Irfan kasih soal lagi ini nih, Utang. mencari pernyataan yang tepat. Pak Irfan kasih waktu 1 menit saja. Jelas gak tulisannya? Jelas. Oke, siap. Ini semua Pak Irfan sajikan soal teks informasi semua ya. Nanti untuk di pertemuan kedua sengaja Pak Irfan akan kasih dengan variasi yang lebih banyak. Nanti ada majas ya, terus ada mengoreksi sebuah bacaan ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Waktunya 1 menit lagi. Pak. Asik banget. 19:59. Ya, oke siap. Ada lagi yang lain? C. C. Wah, boleh siap variatif ke Bapak. Ada lagi yang lain? Pak. Boleh. Kakak yang perempuan tadi yang sudah jawab, boleh tuh? Boleh. Baik, sekarang kita akan baca. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Teksnya seperti ini, pertanyaannya seperti ini ya. Berarti kita harus mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Yang perlu kita paham apa? Pertama, mencari kata kunci, kedua adalah daya ingat. Kalau kita gampang lupa, kita kadang waktunya lama gitu, harus baca beberapa kali. Baik. Manakah pernyataan yang paling tepat? Kita akan cari misalkan dari 2,7. Langsung ke sini. Hanya 5% atau sekitar 2,7 juta yang membeli rumah melalui pengembang. Kira-kira harus baca lagi tidak? Harus baca dari awal tidak sampai sini? Kalau ini pernyataannya sudah tepat, kira-kira harus baca lagi tidak? Tidak usah ya. Paham ya? Apalagi ngorek-ngorek yang kayak gini misalkan. Sebesar 90% rumah tangga di Indonesia membangun sendiri rumah mereka. Ini ada Pak, 80% di antaranya membangun sendiri rumah mereka. Ini udah beda, berarti udah salah. Gak usah dipikirin. Kalau kalian sudah menemukan jawaban yang tepat, misalkan ya udah jawabannya pasti E. Paham ya? Jadi gak usah dibaca lagi. Ngabisin waktu. Ini sama dulu waktu tes Pak Irfan nyobain tes CPNS 2019, 2020, 2021. Kadang udah JPR duluan karena teksnya banyak banget gitu ya. Padahal jawabannya ya dari teks yang pertanyaan itu kadang suka terkecoh gitu. Nah, ini triknya. Ini berlaku ya kemampuan seperti ini untuk nanti menghadapi tes-tes berikutnya. Oke, tes latihan soal terakhir ya. Pak Irfan kasih soal terakhir sebelum penutup. Bentar. Nah, ini deh. Pak Irfan kasih waktu 1 menit. Jelas nggak kira-kira? Halo? Jelas. Jelas ya? Coba. Pak Irfan kasih waktu 1 menit aja. Sama, ini mencari benar atau salah. Ini jawabannya kita cuma checklist aja. Nanti misalkan begini di komputer tuh. Klik. Ini benar Pak? Ya udah klik. Ya, kita kan. Terus Pak ini salah ya udah klik. Pak yang kedua misalkan benar, Pak ini misalkan salah gitu ya cara jawabnya. 1 menit. Nah, ini tantangannya lumayan besar ini. Kayaknya poinnya biasanya lebih besar juga kalau benar semua.
Ada 2 cara sebetulnya. Pertama membaca skimming, baca semuanya tuh, tapi dengan modal yang daya ingat gitu ya. Sekali baca langsung ingat. Ada yang misalkan, "Aduh males Pak, aduh saya pusing Pak." Kebanyakan misalkan satu-satu aja deh. Terisi bau nyale di Lombok Tengah, cari tuh Lombok Tengah, ada gak Lombok Tengah misalkan. Terus kayak gitu. Itu juga sama sih resikonya mamanya, eee, ngabisin waktu juga. Tapi nggak apa-apa, gunakan yang seefisien mungkin sesuai kenyamanan kalian. Kalau sering berlatih nanti juga mengikuti daya ingat kalian lebih tajam, ya kan. Terus analisa kalian juga lebih tajam gitu. Cuman tidak akan terlepas dari teknik tadi ya, sesuai skimming, keseluruhan, atau teknik scanning memindai gitu ya. Baik, tradisi bau nyale di Lombok Tengah, kita benar atau salah? Benar. Nah, Benar. Di mana kalimatnya? Benar. Kalimat keberapa? Kita gak usah pusing, langsung aja di sini Tersebut. cari kata kuncinya. Tradisi bau nyale. Nih, Iya. bener gak? Iya, Pak. Tradisi bau nyale di Lombok Tengah. Ya udah, benar tek, udah. Gak usah pusing baca lagi dari awal, gak usah. Paresean merupakan kesenian bela diri khas Lombok. Benar. Kesenian bela diri. Nih, bener gak? Ini lanjutannya. Iya gak? Benar. Ya. Nah, lanjut. Iringan pengantin disebut rebo bontong. Cari kata kuncinya ini nih. Ini kata kunci wajibnya ini rebo bontong. Kamu cari tuh rebo bontong, ada gak di sini? Gak ada. Kalau gak ada berarti jawabannya Salah. Salah. setuju gak salah untuk yang pernyataan ketiga ini? Setuju. Oh, gitu. Kita hanya butuh misalkan cuma 10 detik ya, dibandingkan harus baca dari awal sampai akhir. Orang yang nggak tahu, dulu waktu Perpantes awal-awal gitu ya, karena saking jipernya, jiper tuh saking apa namanya, udah takut duluan gitu ya, udah cemas duluan karena waktunya mepet gitu kan ya. Dibaca dari sini, ya kan, sampai sini. Padahal ya udah kita pakai teknik apa memindai aja, pakai teknik scanning aja, samain aja. Kalau sama ya udah checklist, sama checklist. Kalau enggak ya udah salah gitu. Tetap udah sesimpel itu. Tapi tetap ya anak-anakku, orang-orang kadang suka menyepelekan tentang mengerjakan soal literasi atau soal bahasa ini. Kenapa? Ah, ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Toh itu mah bahasa sehari-hari. Bener gak? Ada yang kayak gitu gak? Coba, ada gak yang ngeremehin kayak gitu? Ada ya. Bahkan Pak Ada. Irfan sendiri dulu waktu sekolah kadang ngeremehin kayak gitu. Padahal pas waktu kejadian ulangan tuh banyak yang diremedial karena menganggap remeh kemampuan mencari ide pokok, mencari kalimat utama, ya kan, memadankan kata, ya kan, mencari bahasa kiasan, ya kan, terus mencari kesimpulan. Itu tuh sampai dimarahin sama guru bahasa Indonesia Pak Irfan dulu waktu di EMTS sama di MA itu. Karena sesukar itu awalnya gitu, tapi ketika sering berlatih gitu, oh iya paham kata kuncinya ini, kata kunci ini, triknya seperti ini gitu. Jadi ini yang menyempatkan waktu untuk soal literasi ini, karena fakta memang ini langsung berbicara kontekstual ya pengalaman Pak Irfan waktu belajar ini ya, ujian tes tes TKA gitu yang berkaitan dengan literasi. Sebetulnya kebanyakan terkecohnya ya lemahnya itu kalau Pak Irfan lihat rata-rata gitu saingan gitu. Justru di literasi kayak gini gitu ya. Apalagi tes CPNS 2019 tuh wah banyak-banyak yang terkecoh. Karena teksnya panjang-panjang, padahal mah kata kuncinya di sini dulu nih. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan dulu nih, dari sini nih. Teksnya itu lebih panjang dari ini, ada yang 7, ada yang 6, paling minimal 5 dah. Ya kan, ini masih mending ada yang 2, ya kan. Terus ada yang 1 paragraf misalkan seperti ini. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini waktunya udah lewat 7 menit ya. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kesehatan ya.
Nanti sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ini doa dari Pak Irfan, semoga semua yang belajar dan menyimak webinar ini diberikan hasil yang memuaskan saat TKA nanti. Orang yang berhasil bukan orang yang hanya cerdas, tapi orang yang mempersiapkan sedemikian rupa sampai benar-benar dia sukses. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khairan kasiron. Pak Irfan kembalikan lagi pada host ya yang telah menyempatkan dan memberikan kesempatan Pak Irfan untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Semuanya kakak-kakak yang telah menyimak webinar ini, semoga sukses. Sampai ketemu lagi, insya Allah kalau tidak ada halangan di hari Rabu ya, jam 7, Pak Irfan siapkan dengan berbagai variasi soal yang lebih menarik. Begitu kurang lebih. Baik, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Baik, siap. Ini ada obrolannya apa ya? Ya, siap. Oke. Oh iya, yang tadi jawabannya. Siap. Dari host Ibu Teh Vega sama Kak Dias dan panitia mungkin dan dari rumah pendidikan, kira-kira ada yang kurang tidak? Ada yang mau di-sharekan mungkin pengumuman segala macam? Enggak itu, Pak. Cukup ya? Baik, mungkin Pak Irfan langsung tutup aja ya. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, apalagi musim hujan seperti ini, tentu perlu kesehatan dan kestabilan tubuh ya, apalagi aktivitas banyak. SMP sedang giat-giatnya belajar ya. Jaga kesehatan, berada, jangan lupa sarapan tuh tadi tuh dibahasnya dalam sebuah teks tadi. Saking penting kesehatan. Jangan lupa berdoa, doa terbaik dari Pak Irfan, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Doa juga untuk orang tua kalian semoga diberikan kesehatan, panjang umur semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu semuanya. Pak Irfan izin lab untuk melanjutkan istirahat. Semoga kita diberikan kelancaran dalam aktivitas berikutnya. Atur nuhun jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.